Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kita masih ada di bab tentang Internet and Marketing Mix bagian keempat. Bagian yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama dari bab ini, saya membahas mengenai pemahaman awal marketing mix. Kemudian di bagian kedua, saya membahas mengenai impact dari internet terhadap unsur-unsur yang ada di marketing mix. Di bagian ketiga, saya membahas tentang salah satu dari fokus marketing mix, yaitu proses, yang di dalamnya ada product life cycle, dan yang sekarang terjadi gitu, bahwa banyak produk yang sudah sampai ke saturation ya, karena adanya digital marketing, adanya internet. Tetapi seharusnya bisa diminimalkan, bisa diminimalisir ya, dengan menggunakan extension strategi. Yang saya contohkan di sebelumnya adalah media cetak ya, koran, majalah gitu ya. Dan di bagian terakhir saya membahas mengenai majalah Hai. Salah satu majalah favorit saya dulu ya, waktu masih usia SMA, masa kuliah gitu ya. Saya langganan begitu. Dan ternyata dengan sangat menyedihkan gitu ya, majalah Hai yang versi cetak ya secara mengenaskan hilang media cetaknya pada bulan Juni tahun 2017. Itu yang saya pasang cover-cover terakhir mereka ya. Tapi apakah mereka hilang total? Tidak. Mereka masih eksis tapi di internet, menjadi website, menjadi akun Instagram begitu. Yang ya mungkin pamornya tidak menggelegar waktu masih menjadi media cetak ya, karena waktu masih menjadi media cetak sebenarnya majalah Hai ini sudah niche ya. Segmennya sangat sempit dan nyaris tanpa pesaing. Karena kalau di majalah remaja pesaingnya gitu, saingannya siapa gitu? Mungkin gadis. Yang itu perempuan ya, majalah Hai lebih cenderung ke laki ya. Kemudian apalagi? Kawanku. Itu masih anak SMP, kalau ini kan SMA, kuliah begitu ya. Kemudian siapa lagi pesaingnya yang masih kuat ya waktu itu? Aneka ya, majalah Aneka. Tapi Aneka juga lebih ke arah perempuan gitu ya. Tapi kalau ini lebih maco. Ada chord musik, ada macam-macam yang mungkin lebih ke arah laki-laki ya. Dan itu pun tidak mampu ya bersaing. Bukan bersaing dengan kompetitor, tapi bersaing dengan internet. Ya. Bagaimana dengan sekarang ya, survive lah. Tapi ya ada banyak sumber-sumber yang menyatakan ya ada banyak PHK di dalamnya. Ya kita lewati itu. Tapi yang penting kita bahas adalah bahwa hal tersebut seharusnya dihindari dengan menggunakan extension strategi. Bahwa pada saat kita sudah mulai downfall, sudah mulai saturation, sudah mulai jenuh, sudah mulai ada pesaing, entah itu kompetitor yang real atau kompetitor yang implisit, yang tidak terlihat ya, seperti internet ini. Ya kita harus extend. Secara teori, extension strategi ini bermacam-macam ya. Ada yang mengatakan buatlah variasi, varying core product. Ya, salah satu yang biasanya saya contohkan kalau untuk tugas ya, bagi yang ikut mata kuliah saya adalah paper mengenai coklat KitKat. Coklat KitKat ini sudah sejak tahun 1930-an ya, sejak masa-masa Perang Dunia awal, tetapi masih survive. Dan segmennya masih tetap terjaga di generasi muda. Padahal kalau dipikir sebenarnya kalau generasi muda yang tahun 2000-an makan KitKat ya sekarang ya sudah bukan generasi muda gitu ya, generasi saya berarti. Tetapi dia berevolusi. Tidak secara drastis merubah kemasan.
Ya kemasannya dari dulu ya begitu-begitu saja. Tidak pernah kemudian membuat kemasan kecil, kemasan besar sekali, ya tidak. Biasa-biasa saja, tapi dia tetap bervariasi. Membuat rasa-rasa baru. Yang mungkin ngehit ya. Yang terakhir kemarin yang sempat banyak dicari adalah rasa apa itu, green tea kalau nggak salah ya. Matcha itu. Menarik generasi yang baru untuk tetap membeli. Padahal sebenarnya KitKat ini kan produk tua gitu ya. Tapi dia tetap ada di generasi muda dan terus berevolusi. Variasi, itu kuncinya. Tidak pernah berhenti. Dari mana itu terjadi variasinya? Ya harus riset. Riset bisa saja survei secara konvensional atau online riset. Offering digital produk. Ya. Lah KitKat tadi mosok jadi digital, Pak. Coklat kok jadi digital? Tidak. Tapi dia membranding dirinya sendiri. Ya atau tidak, waktu peluncuran Android versi KitKat, itu orang bertanya-tanya, terutama generasi yang tidak pernah kenal KitKat. Apa KitKat itu? Otomatis apa yang terjadi? Level searchingnya naik drastis. Apakah itu digital produk? Mungkin ya, mungkin tidak. Secara tidak langsung. Bagaimana dengan media cetak tadi? Iya harusnya. Kompas Gramedia Group ya, belajar dari punahnya beberapa media cetak mereka, sekarang mulai agresif dengan digital produk mereka. Nanti kita akan bahas ini. Velocity of new product development. Pada saat mendevelop produk baru, ya memang harus ada improvisasi di situ. Velocity of new product diffusion. Apakah kemudian pada saat media cetak ada di Kompas Gramedia misalnya, media cetak yang masih eksis kemudian tiba-tiba dibuang? Ya tidak. Yang masih eksis ya ayo dipertahankan gitu ya. Misalnya harian Kompas masih bertahan sebisa mungkin apapun yang mereka lakukan, tapi mereka harus difusi. Mereka sekarang punya Kompas digital dan Kompas cetak. Dan akhirnya kan orang akan bertanya, terus apa bedanya? Nah, begitu. Pada saat video ini dibuat ya, kalau Kompas cetak itu mereka punya semacam kode khusus ya, yang nanti bisa diarahkan ke Kompas digitalnya. Atau beberapa koran lain yang mulai menggunakan AR ya, augmented reality, seperti Sindo gitu ya, Sindo News itu menggunakan augmented reality. Ada difusi di situ, ada perkembangan, ada inovasi. Sukses atau tidak, enggak tahu, harus dijawab dengan waktu. Dan jangan pernah ragu, jangan pernah malu untuk berubah, changing extended product. Itu yang penting ya. Saya juga gitu ya, penerbitan pada saat bisnis cetak mulai drop ya, banting setir dong ke digital. Distribusi lewat Google Play, penjualan lewat di sana yang menjadi penghasilan utama usaha saya sekarang begitu. Yang dengan mudah saya numpang gitu ya di Google Play dan mendapatkan ya, royalti yang cukup baik begitu ya. Menawarkan ke penulis untuk lebih ke online gitu, apalagi kalau seperti dosen gitu misalnya. Karena sekarang yang dihitung adalah citasi online, ya itu bagi saya ceruk pasar gitu. Saya merubah extended produk saya. Ya, saya menawarkan hal baru. Ini loh, punya saya bisa citasi begitu. Dengan mudah. Beda dengan yang lain, nah seperti itu. Ragu untuk berubah ya nggak boleh ya, tetap harus bermetamorfosis ya. Mungkin kalau berevolusi merubah secara drastis, ya secara teori dan praktek itu tidak terlalu disarankan. Karena biasanya customer juga kaget. Tetapi berubah secara perlahan tapi pasti itu jauh lebih baik.
Ini yang saya bahas ya. Gramedia tadi, Kompas Gramedia Group. Kompas Gramedia Group ini sebenarnya sudah punya sebelumnya. Tetapi ya kalau saya mengikuti mereka begitu dan saya memang jadi user mereka dan juga jadi konsumen mereka juga. Pada saat awal kurang bagus ya. Kemudian pada tahun berapa itu saya lupa, 2016 2017 mungkin ya. Mereka mengakuisisi Scoop. Salah satu platform untuk pemasaran buku. Ya. Saya tahu persis mengikuti ini karena saya dulu juga menjadi publisher di Scoop dan pada saat Scoop ini tutup dan diakuisisi oleh pihak Gramedia gitu ya. Beberapa buku yang saya terbitkan melalui Scoop itu lenyap ya, ditendang sama mereka karena akhirnya Scoop eksklusif untuk Gramedia. Jadi Gramedia mengambil platformnya. Mereka development tapi mungkin ya tidak cukup waktu. Mereka mengambil yang sudah matang, sudah mature. Ya sudah siap untuk launching ya Scoop ini salah satunya yang siap. Dibeli, diakuisisi dan ya dijadikan platform mereka yang baru. Extension, iya. Wah, berarti semua media cetak mereka selamat dong Pak ya? Tidak juga. Seperti yang saya sebut tadi ada beberapa yang sudah tewas begitu ya. Terlambat gitu. Tapi untuk yang masih ada ya saya yakin-yakinnya mereka pasti berusaha mempertahankan itu. Termasuk buku-buku cetaknya. Ya. Bagaimanapun mereka masih menjadi jejaring retail buku terbesar di Indonesia. Ya, sehingga nanti akhirnya ada namanya tipping point. Ya, tipping point ini nanti akan saya bahas secara detail di bagian berikutnya ya. Untuk sementara di bagian ini kita berhenti di sini dulu. Masih di bab mengenai Internet and Marketing Mix. Masih di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.